Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra as-siyami wal qiyam wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا خير من صام وقام وجاهد واجتهد فكان ولم يزل خير أنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai ke hari yang ke-27 dari bulan Ramadan. Malam ini adalah malam yang ke-28. Maka kita berharap kepada Allah, semoga Allah selalu memberi kepada kita semua taufiknya, hidayahnya, inayahnya, dan juga istiqamah sehingga kita bisa tetap beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kebahagiaan, tentang kesenangan, tentang kebanggaan dalam Al-Qur'anul Karim dalam berbagai macam versi. Dan tergantung siapa yang berbahagia, siapa yang senang itu. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan yang sifatnya natural, dirasakan oleh siapapun, baik oleh orang yang beriman maupun oleh orang-orang yang tidak beriman. Dan kebahagiaan ini adalah kebahagiaan terhadap kehidupan dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rizki bagi siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah membatasi rizki bagi siapapun yang Allah kehendaki. Wa farihu bil hayatid dunya. Dan manusia mereka semuanya farihu, senang bahagia dengan kehidupan dunia. Lalu setelah itu Allah tutup, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Kehidupan dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, ia hanya kesenangan yang sesaat saja. Dan begitulah tabiat manusia, hadirin yang dimuliakan Allah, cinta terhadap kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat besar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia cintanya terhadap al-khair, dan al-khair dalam konteks ayat ini artinya harta, cintanya sangat besar. Saya rasa di sini yang pegawai ketika akhir atau awal bulan menerima gaji, dia akan senang. Normal. Baik orang beriman maupun tidak beriman.
atau yang berniaga, berdagang, berbisnis, ketika dia mendapatkan proyek, mendapatkan keuntungan, maka dia akan senang, bahagia, normal. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk urusan dunia ini Islam sudah memiliki panduannya. Apa panduannya? Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan tentang takdir, salah satu fungsi takdir adalah, kata Allah, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak putus asa jika kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan juga agar kalian tidak terlalu senang, wala tafrahu, bahasanya tafrahu, asal katanya sama, fariha yafrahu. Dan agar kalian tidak terlalu senang ketika Allah memberi nikmat kepada kalian. Ini panduan dari Allah bagaimana kita menghadapi kehidupan dunia. Jadi ketika seorang yang beriman mendapatkan musibah atau tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, maka ia biasa saja, tidak lantas putus asa. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia pun biasa saja, tidak lantas nikmat itu membuat dia lupa diri atau membuat dia sombong, membuat dia merasa tinggi dan angkuh atau pamer, atau kalau kata anak zaman sekarang flexing. Orang muslim biasa saja, mendapatkan musibah dia ucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal, alhamdulillah segala puji bagi Allah, ala kulli hal, apapun kondisinya. Kalau ia mendapatkan nikmat maka dia ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Dan ini konsep mahal hadirin yang dimuliakan Allah. Konsep sabar dan syukur ini konsep yang mahal. Karena tidak semua orang memilikinya. Banyak orang yang karena musibah ia hancur. Sebaliknya banyak orang juga yang karena Allah bukakan pintu dunia kepada dia, ia pun hancur. Saya baca berita katanya di Korea banyak anak muda bunuh diri hanya karena tidak diterima di universitas yang ia inginkan. Jadi sekali gagal menganggap hidupnya sudah selesai, hancur. Padahal hidupnya masih panjang. Atau sebaliknya banyak kita lihat orang-orang zaman sekarang yang Allah bukakan pintu dunia tapi luar biasa perubahannya gitu. Menjadi sombong, menjadi pamer dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah kebahagiaan yang pertama yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, yaitu kebahagiaan terhadap kehidupan dunia. Yang kedua adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dirasakan oleh orang-orang yang beriman namun iman mereka belum sempurna. Atau dirasakan oleh orang-orang munafik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Jangan kalian menjadi orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa itu? Di antaranya kata Allah, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa senang, merasa bahagia, merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Jadi lagi-lagi Allah bahasakan dengan bahasa senang, bahagia, bangga. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita melihat di zaman sekarang ada orang-orang yang sudah jelas-jelas menyimpang dari ajaran agama Islam, tetapi dia bangga, bahagia dengan pendapatnya. Contoh LGBT. LGBT menyimpang atau tidak, Pak? Menyimpang atau tidak, Bu? Menyimpang. Tapi kalau kita lihat di media sosial zaman sekarang, apalagi TikTok, banyak sekali pasangan LGBT yang sudah mulai menampakkan dirinya bermesraan.
Yang lebih bahaya lagi bukan hanya sekedar bermesraan. Kalau sekedar bermesraan mungkin masih banyak orang yang jijik melihatnya. Tapi yang lebih berbahaya, mereka membuat edukasi. Membuat semacam edukasi tentang LGBT dan seterusnya gitu. Dengan bahasa yang menarik, bahasa yang modern, didatangkan pakar psikologi, pakar lain-lain yang menyatakan bahwa LGBT itu bawaan, takdir, bukan pilihan mereka dan seterusnya. Sehingga banyak orang yang akhirnya mendukung. Bahkan dari kalangan kaum muslimin sendiri. Dan mereka ketika menyampaikan hal tersebut atau ketika mendukung, tentunya bangga dengan pendapatnya. Makanya kata Allah, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan pendapatnya. Awal Ramadan saya nonton berita di YouTube. Beritanya isinya aparat keamanan di Bandung mengadakan razia di hotel-hotel. Sehingga ditangkaplah beberapa pasangan yang tidak sah. Yang menarik komennya, Pak. Komennya itu, ngapain sih pemerintah ikut campur? Kalau suka sama suka biarin aja kali. Ada lagi yang komen, masa urusan ranjang mau diatur-atur sama pemerintah? Jadi kalau saya perhatikan dari komen-komen, dari podcast-podcast yang ada di media sosial, ada wacana yang mengatakan bahwa maksiat itu selama suka sama suka, selama pribadi biarin saja, tidak usah dicampuri begitu. Tidak usah direcoki istilahnya. Ya sudah, maksiat biarkan saja. Apakah ini sesuai dengan syariat Islam atau menyimpang? Tentunya menyimpang. Kenapa? Karena dalam syariat Islam ada namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Dan ini salah satu pondasi dalam ajaran agama Islam. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Seandainya kemungkaran itu tidak diingkari, ya lama-lama orang akan menganggapnya biasa. Ketika tidak diingkari, ya lama-lama generasi berikutnya biasa saja dia menganggapnya. Generasi berikutnya menganggapnya ya bahkan mungkin kebutuhan hidup gitu. Dan mereka ketika menyampaikan pendapat itu, seakan-akan tidak perlu terikat dengan syariat Allah dan seterusnya, ya tentu mereka bangga dengan apa yang mereka sampaikan. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanggaan atau kebahagiaan yang seperti itu adalah kebanggaan yang semu, tidak abadi. Hanya di dunia saja. Bahkan bisa berubah menjadi azab kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika bercerita tentang perang Tabuk, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Fariha artinya senang. Siapa al-mukhallafun? Al-mukhallafun orang-orang yang tertinggal, tidak ikut perang Tabuk karena alasan yang mereka buat-buat. Mereka senang, kenapa? Bimaq'adihim, mereka bisa duduk santai di kota Madinah. Khilafa Rasulillah, dan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dari dulu sampai sekarang ada orang-orang yang tabiatnya senangnya menyelisihi Rasulullah. Rasulullah mengatakan A, ya dia akan berusaha berpikir mencari cara agar bisa mengatakan sesuatu yang berbeda dari yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka senang akan hal tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan yang lebih parahnya lagi, ada orang-orang yang merasa senang ketika kaum muslimin ditimpa musibah. Sebagaimana yang Allah firmankan, in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau engkau mendapatkan kebaikan, itu akan membuat hati mereka berat. Wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau kalian mendapatkan musibah, keburukan, maka yafrahu biha, mereka senang akan hal tersebut. Sampai zaman sekarang masih banyak orang-orang yang senang melihat Palestina dibombardir, atau melihat kaum muslimin di berbagai macam negeri menjadi korban, di Uighur, di India, di Myanmar dan lain-lain.
Kalaupun tidak senang, mereka menganggap ya biasa saja, tidak punya rasa simpati dan empati. Hanya sekedar mengatakan itu masalah politik, kita tidak perlu ikut campur dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kesenangan yang kedua yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kesenangan yang ketiga yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim adalah kesenangan, kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Dan kebahagiaan mereka ini sifatnya abadi di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Allah berfirman, "Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik." Dan orang-orang yang kami berikan Alkitab, mereka yafrahun, senang bahagia. Terhadap apa? Bima unzila ilaik. Terhadap kitab yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad. Jadi ciri orang yang beriman, mereka itu selalu senang untuk merasa terikat dengan ajaran Al-Quranul Karim. Ciri orang-orang yang beriman, mereka itu Islamnya tidak tebang pilih. Jadi Al-Quran secara keseluruhan, Al-Quran secara kafah mereka praktekkan. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, banyak juga zaman sekarang atau muncul fenomena zaman sekarang orang yang belajar Islam tapi belajar Islamnya itu bukan sami'na wa ata'na. Belajar Islamnya sesuai dengan selera. Kalau ada yang sesuai dengan selera dia ambil, kalau tidak ya tidak diambil. Atau ada orang yang berpendapat bahwa Islam itu hanya sekedar ibadah ritual. Adapun aturan hidup itu pilihan, mau kita ambil boleh, mau tidak kita ambil boleh. Ada juga yang berpendapat demikian zaman sekarang. Jadi banyak orang yang kehidupan sehari-harinya tidak terikat dengan aturan Islam, tapi sholatnya rajin. Karena bagi mereka yang penting sholat, yang penting puasa, zakat, tapi tidak mau terikat dengan syariat Islam. Pakai jilbab masih belum mau. Kalau berbisnis tidak suka kalau diingatkan masalah riba, halal, haram. Pokoknya yang penting bisnisnya maju, banyak uangnya. Atau urusan keseharian lah. Tidak mau terikat dengan syariat Islam, maunya hanya sekedar ibadah ritual. Orang yang imannya hakiki, dia merasa selalu senang untuk terikat dengan ajaran Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Dia merasa bangga untuk terikat dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah pernah berkata, a'la darajatil qulub al-farahut tammu bima jaa bihi Rasulullah. Derajat hati yang paling tinggi adalah rasa senang yang sempurna, rasa bahagia yang sempurna terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah yang dipraktekkan oleh para ulama terdahulu dari kalangan sahabat sampai ulama-ulama berikutnya. Banyak sekali kisahnya. Bagaimana mereka itu senang untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh satu kisah contoh. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau ini hafal hadis luar biasa, banyak sekali, dan beliau mengatakan saya tidak menghafal satu hadis kecuali saya berusaha untuk mengamalkannya. Sampai kata beliau, saya mendapatkan sebuah riwayat hadis bahwa Rasulullah melakukan berbekam, lalu beliau memberi Abu Taibah, orang yang membekam beliau, 1 dinar sebagai upah. 1 dinar itu 4/4 gram emas, berarti kira-kira 4 juta. Sekali bekam 4 juta, mahal atau murah, Pak? Mahal. Sekali bekam 4 juta, mahal. Tapi karena Imam Ahmad ingin mengamalkan hal tersebut, karena senang untuk mengikuti Rasulullah, walaupun tidak wajib kan? Tidak ada kewajiban kalau kita bekam harus bayar upah 4 juta kan, tidak ada. Itu kan sesuai kesepakatan kita sama pembekam. Tapi karena Imam Ahmad ingin mengikuti Rasulullah, dan 4 juta bukan uang yang sedikit bagi Imam Ahmad. Beliau orang yang sangat sederhana. Beliau kumpulkan uang pelan-pelan sampai ketika punya 1 dinar, beliau panggil orang yang bisa membekam, lalu beliau beri upahnya 1 dinar. Ini kalau saya boleh samakan gitu ya dengan keadaan zaman sekarang, ini seperti orang di zaman sekarang, anak muda yang ngefans sama idolanya, lalu idolanya pakai jaket harganya 20 juta,
Maka dia tabung uang jajannya sampai punya uang 20 juta, lalu ia beli jaket seperti yang dipakai oleh idolanya. Kan sama gitu. Hanya beda idolanya. Kalau Imam Ahmad idolanya Rasulullah, kalau orang zaman sekarang idolanya adalah entah siapa. Bahkan banyak dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang diajarkan oleh para sahabat, oleh para ulama terdahulu, bagaimana mereka memiliki rasa senang dan bangga terhadap ajaran Rasulullah dan senang untuk mengikuti Rasulullah, terikat dengan ajaran Rasulullah dimanapun dan kapanpun. Jadi bangga untuk menunjukkan identitas sebagai seorang muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata rasa senang kepada keimanan atau kepada ketaatan, kepada ibadah juga merupakan tolak ukur keimanan seseorang. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah suatu ketika ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, apa itu iman? Beliau menjawab, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau kebaikan itu masih membuatmu senang dan keburukan itu masih membuatmu merasa buruk gitu ya, merasa terpuruk, maka engkau orang yang beriman. Jadi kalau kita masih senang dengan kebaikan-kebaikan, sholat, puasa, baca Quran, lalu berusaha untuk beribadah, ibadah sunnah, sholat tahajud, sholat sunnah, dan lain-lainnya, sedekah. Lalu kalau sewaktu-waktu kita jatuh dalam kemaksiatan, kita masih merasa menyesal, harus bertaubat, maka iman kita masih benar. Tapi kalau misalkan sebaliknya gitu ya, dia ketaatan sudah tidak mau lagi mengerjakan, berat mengerjakan. Bahkan sudah ada pertanyaan-pertanyaan gitu, buat apa saya sholat? Sudah malas melakukan sholat, baca Quran, apalagi puasa, apalagi dan seterusnya. Lalu yang difikirkan adalah hanya sekedar dunia, maksiat, foya-foya, senang-senang, maka itu keimanannya ya dipertanyakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sekarang kalau kita merasa senang, maka kita bisa melakukan tolak ukur kesenangan apa yang kita rasakan. Kalau kesenangan terhadap kehidupan dunia, ya mudah, tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak perlu sombong, biasa saja. Kalau ternyata senangnya itu karena menyelisihi Rasulullah, kita punya syubhat di dalam hati kita terhadap ajaran Rasulullah, sehingga kita ingin menyelisihi Rasulullah, lalu senang dengan hal tersebut, maka bertaubatlah kepada Allah dan tinggalkan pemikiran seperti itu. Lalu yang ketiga, kalau kita senang adalah karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertahankan, karena itulah yang bisa membawa kita untuk istiqamah mengerjakan amal-amal saleh hingga akhir hayat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon diingatkan juga bila ada ilmu yang salah dari yang telah saya sampaikan. Aqulu qawli hadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.